serta thalabul ilmi ini karena merupakan salah satu bentuk ibadah, maka harus memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Para ulama menyebutkan di dalam kitab Al-Hikyah yang dikarang oleh Syekh Bikr, menyebutkan al-ilmu sholatus sir. Ilmu itu adalah solat yang tersembunyi. Ilmu adalah sholatus sir, solat yang tersembunyi. Wa ibadatul qalb, dan ilmu merupakan ibadahnya hati. Jadi ada ibadah-ibadah yang ada dalam hati, ada juga ibadah yang ada dalam lisan, atau ada juga ibadah yang dengan anggota badan. Maka ilmu merupakan salah satu ibadahnya hati, sehingga ibadah hati ini tidak bisa diterima oleh Allah SWT kecuali memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Syarat ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua adalah mutaba'ah ala sunnah. Demikian juga thalabul ilmi, menuntut ilmu atau berada dalam majelis ilmu, maka niatnya harus benar. Ketika niatnya salah, maka ilmu itu kedudukannya sangat tinggi, merupakan ketaatan, termasuk ketaatan yang besar di sisi Allah. Maka ketika niatnya salah, menjadi kedurhakaan yang paling buruk. Ketika niatnya itu benar, dan niat yang benar adalah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemarin sudah kita sampaikan, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya hanya untuk mencari wajah Allah saja, mencari ridha Allah saja, dan dia tidak mencarinya kecuali untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi itu harus diniatkan untuk lillahi ta'ala saja. Dan itulah bersihnya niat. Niat yang bersih adalah menunjukkan seluruh bentuk ibadah, termasuk thalabul ilmi, hanya untuk Allah saja. Tidak boleh untuk tujuan-tujuan selain Allah. Karena niat-niat yang buruk, niat-niat yang tidak untuk Allah ini akan mengotori hati, bahkan akan merusak amal ibadah itu sendiri. Di antara hal-hal yang bisa merusak niat adalah thalabul ilminya ini dia untuk riya. Pertama, riya yang penyakit yang lumayan berat bagi kita, yakni ingin dipuji atau ingin dilihat. Riya itu ingin dilihat, ingin dipuji, bahwa kita sebagai seorang alim, kita sebagai seorang yang hafal Quran, atau kita ingin dipuji punya kelebihan-kelebihan dalam masalah ilmu, mungkin mendapat gelar profesor, doktor, insinyur, yang jelas ingin dilihat dan ingin dipuji oleh orang. Kemudian yang kedua yang hampir sama dengan riya, dan riya itu menurut ulama adalah merupakan salah satu bentuk syirik,
termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berhati-hati sekali ketika kita belajar itu. Untuk apa niatnya? Apakah untuk mendapatkan pujian, mendapatkan tepuk tangan yang meriah, ataupun untuk apa? Yang kedua juga sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Kalau dia punya bacaan yang bagus, dia ingin didengar. Dia marah kalau orang-orang tidak mau mendengarkan bacaannya yang bagus. Ini termasuk sum'ah, ingin didengar, ya, ingin dianggap, ya. Jadi apa? Ingin didengar kesahduan suaranya, dipuji, didengar, kemudian nanti dapat piala syukur. Kadang-kadang ada cita-cita untuk mendapatkan hadiah umroh dan haji secara gratis. Bagaimana? Kalau semata-mata ia ingin mendapatkan haji dan umroh, yaitu yang didapat. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya. Kalau dia ingin niatnya dipuji, dapat pujian. Ketika ingin didengar, dapat, ya, pandangan orang mendengarkannya. Banyak orang yang mendengar, banyak orang yang like, banyak orang yang subscribe dan seterusnya. Maka kita harus berhati-hati sekali ketika thalabul ilmi. Kemudian juga hal-hal yang merusak selain riya dan sum'ah adalah untuk mencari kekayaan, mencari harta. Bukankah belajar kita untuk mencari harta, Bapak Ibu sekalian? Bukankah kita lulus dari satu lembaga ke lembaga di atasnya adalah hanya karena harta? Karena kita melamar pekerjaan dengan ilmu yang kita punya. Maka mari kita sadari bahwa niat-niat itu tidak benar. Karena kita tidak lillah. Sebab kita mencari satu lembar kertas, kemudian melamar ke sana kemari pakai selembar ijazah. Pertama mungkin pakai SD, gajinya sedikit, tambah lagi SMP, gajinya tambah. Harta kan? Pakai SMA, lebih lagi S1, kalau perlu doktor, sampai profesor, mungkin hartanya semakin banyak. Karena menurutnya ilmu itulah yang memberikan dia ketinggian kekayaan. Dan kekayaan itu intinya adalah makan dan minum. Coba perhatikan, untuk apa kita bekerja kalau bukan untuk makan dan minum? Jadi intinya hanya untuk mengisi perut kita saja. Dan itu kita belajar cukup lama. Yang didapat adalah sesuap nasi saja. Artinya ketika niat kita buruk, berarti kita nggak dapat pahala selama belajar bertahun-tahun. Ini tentunya sebuah kesulitan tersendiri bagi seorang muslim yang ingin meniatkan thalabul ilmi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Gimana kalau kita nggak dapat ijazah? Masa sekolah nggak dapat ijazah? Kalau sekedar kita mencari ilmu, ya sekolah, sudah dapat ilmu, pulang, sudah selesai, nggak usah ngambil ijazah. Karena banyak juga loh orang itu bekerja nggak pakai ijazah. Kalau buka usaha sendiri, ya, kalau melamar sama orang ditanya, saya ini kenapa FKM atau panitia itu percaya sama saya? Saya bukan lulusan IAIN, saya bukan dari pesantren, saya nggak punya ijazah agama, yakin. Quran nggak hafal, tafsir apa lagi, ilmu agama sedikit sekali, nggak pakai kan? Karena ini bukan pekerjaan, ya, ini bukan pekerjaan saya. Ini adalah cara saya takarub kepada Allah, yakni belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Belajar, ya, saya tidak memberikan ilmu, enggak. Ilmu ini dari Allah, ilmu ini ada dalam Al-Quran, ada dalam kitab para ulama. Saya menggunakan panduan nih
Ensiklopedia Adab Penuntut Ilmu yang berisi 6 kitab. Saya memandu Bapak Ibu saja untuk mengingatkan, mari kita bersama-sama meluruskan niat yang benar dalam thalabul ilmi. Jadi niat yang salah itu akan mengotori hati, bahkan bisa merusak hati itu sendiri. Maka benahi hidup kita agar jangan sampai salah niat. Sebab kalau niatnya salah, maka nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah terlalu sulit dan berat sekali. Makanya harus direnungi betul. Kalau kita mengirim anak ke pesantren tujuannya apa? Mengirim anak ke sekolah tujuannya apa? Sekedar dapat ijazah, nanti bekerja dapat duit, atau untuk apa? Atau juga sebagian yang bisa mengotori adalah untuk jabatan. Biasanya kalau sekolahnya tinggi, tes. Tes. Nih kalau dipegang anak soleh ya, jadi bunyi barakallahu fikum. Biasanya orang yang punya titel tinggi, jabatannya juga tinggi. Tidak ada ya jabatan tinggi itu titelnya rendah, sedikit sekali. Ya mungkin dulu ada ya, menteri lulusan SMP, tapi dia ijazahnya banyak, mungkin menteri kelautan dan seterusnya. Tapi kebanyakan sekarang anggota DPR-nya setiap lantai itu ada pialanya banyak banget. Itu kalau nggak dapat piala, beli di mana? Dijual. Jadi seneng kalau lembaganya terkenal, karena kalau terkenal nanti muridnya banyak, bayarnya bisa mahal. Sekolah kok jadi bisnis. Makanya konsep peradaban Bapak Ibu sekalian, sekolah itu gratis sebenarnya. Ya, mari kita wujudkan coba ya. Peradaban Islam, sekolah itu tidak bayar. Hari ini sekolah mahal sama dengan favorit, sama dengan kualitas katanya. Siapa bilang? Semakin mahal semakin nggak berkualitas hari ini. Emang yang korupsi pejabat hari ini bukan alumni sekolah favorit? Sekolah favorit semua mereka itu. Tapi jadi pejabat juga pejabat yang korupsi, yang mendolimi rakyatnya. Menarik bagi saya informasi dari seorang ustadzah ini. Di tempat kami itu anak itu harus istimewa. Orang tuanya nuntut nilainya 100. Kalau nggak 100, otomatis anaknya nyontek. Untuk apa sekolah favorit tapi dia nyontek? Yakin itu? Masa begitu Terus gimana? Lah orang tuanya tuh pengen kalau anaknya dapat nilai jelek 60 dimarahi. Itu sekolah favorit loh. Ya, sekolah terkenal. Favorit kan sama dengan terkenal ya. Akreditasinya A. Saya mempunyai lembaga yang tidak terakreditasi. Bapak Ibu kalau masukkan ke sekolah yang nggak ada akreditasinya ya, akreditasinya apa? Nggak ada Pak, nggak pakai akreditasi. Sekolahnya di mana? Aduh mojok. Terkenal? Nggak terkenal dan nggak dikenal ya. Nabi SAW mendidik para sahabatnya tidak menjadi terkenal. Bahkan pelan-pelan, pendidikan tuh harus sembunyi-sembunyi. Sebab kalau nanti dia terang-terangan terkenal, musuh pasti akan memangkas tunas yang sedang tumbuh. Bapak Ibu mungkin sebagian tidak tahu ya, ada pembinaan-pembinaan sekolah yang mengajarkan adab dan akhlak, tapi tidak nampak. Yang nampak adalah tanpa akhlak, kurikulum begitu padat. Ini pengakuan ya, saya bukan guru, pengakuan. Kurikulumnya padat sekali Ustadz, dan anak-anak itu gimana caranya juara, caranya terkenal, caranya dia cara dia itu mendapat nilai bagus, terserah caranya. Sekolah favorit itu. Ya pernah juga sih saya ngajar sekolah favorit ya. Pernah punya pengalaman. Jadi thalabul ilmi itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian diniatkan agar terkenal. Karena itu akan mengotori hati dan menjadikan
umurnya, ilmunya, waktunya tidak mengandung pahala sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala apabila thalab ilmi itu hanya lillahi ta'ala. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, semua hal yang kita sampaikan, harta, kekayaan, jabatan, penghormatan, pujian, sanjungan, kejuaraan, keterkenalan, semuanya adalah merusak hati. Hati menjadi kotor. Kalau hatinya sudah menjadi kotor, sudah keruh, hasilnya keruh. Bapak Ibu, kalau kita niatnya sudah kotor, niatnya udah nggak bersih, hasilnya juga generasinya juga nggak bisa bersih, keruh. Dunia saja yang dicari. Bagaimana caranya dia mencari dunia walaupun dengan mendolimi orang lain? Karena memang ketika dia belajar, ketika dia sekolah, tujuannya duniawi. Berbeda dengan orang yang memang, atau di antara kita, anak-anak kita itu belajar untuk akhirat, maka dapatnya akhirat insyaallah. Akhirat itu berarti kan pahala ya, pahala surga. Makanya yang kedua Bapak Ibu sekalian, syarat ibadah itu kan mutaba'ah sunnah. Bagaimana agar belajar itu bernilai pahala, agar bernilai ibadah, ya dia sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Penting ini, catat ya. Nabi sebagai guru tidak pernah mengajarkan urusan duniawi. Semua materi kenabian, materi beliau adalah materi tentang akhirat. Semua. Sedikit sekali urusan dunia. Ada, beliau membenci sekali dunia dibicarakan dalam sebuah majelis beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia sangat hina, lebih buruk dari bangkai seekor kambing yang cacat. Buruk sekali. Maka tidak pantas seorang muslim itu ketika dia thalab ilmi itu mencarinya duniawi. Dan ini merupakan urutan ayat Bapak Ibu ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Jadi jangan salah ya. Ketika Rasulullah itu mengajari kita, metodenya itu akhirat dulu, dan baru dunia itu ngikut. Nah kalau sekarang pendidikan itu dibalik Bapak Ibu sekalian ya. Dunia, akhirat kalau sempat. Akhirnya anak-anaknya ini generasi yang tidak punya akhlak, tidak punya tujuan akhirat. Semuanya duniawi saja. Ketika duniawi, maka usahanya juga terus duniawi. Dia mengorbankan uangnya, tenaganya, waktunya itu sia-sia. Kurikulumnya pun muspro. Kola Budiasari lah. Kola Budiasari itu kurikulum hari ini itu kurikulum yang yang terlalu padat, tidak merubah akhlak murid-murid, dan semuanya tujuannya duniawi. Tidak ada tujuan akhirat. Kalau tujuan akhirat harusnya tata cara mendidik itu adalah akhirat dulu. Misalnya umur 7 tahun, murru awladakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinin. Umur 7 tahun itu apa? Materinya sholat. Bayangin ya, kelas 1 SD umur 7 itu materinya tentang sholat. Umur sebelumnya 6 TK itu materinya wudhu, karena tidak sah sholat kalau enggak wudhu. Berikut toharoh. Itu begitu. Ini kajian para ulama dalam buku Tarbiyah Islamiyah ya, Syekh Dr. Ahmad Santut ya, tentang pendidikan Islam. Jadi ada cara-cara Nabi mengajari. Tentunya kalau Nabi di fase-fase awal itu mengajarkan tauhid dulu ya, tauhid keimanan selama 13 tahun, baru hukum-hukum selama 10 tahun. Jadi fase-fase awal ya, itu tauhid. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, demikian karena sudah Isya, kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.